Hai guys, selamat datang di channel ini. Channel saya berbagi tentang IT security. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas modus penipuan berkode undangan pernikahan yang dikirim dari WhatsApp. Nah, kali ini saya akan menunjukkan seberapa berbahaya aplikasi tersebut. Tapi aplikasi yang ini agak sedikit berbeda karena aplikasi yang sebelumnya itu hanya bisa mengakses SMS, sedangkan yang ini bisa mengambil semua data dan file kalian. Oke, jadi di sini saya udah siapin satu server untuk aplikasinya. Saya menggunakan Kali Linux dan untuk kodenya saya menggunakan yang dari GitHub. Saya download dari sana dan kodenya itu gratis dan open source. Jadi kita bisa kembangkan sendiri. Tapi di aplikasi ini saya coba ubah kodenya sedikit dan ubah logonya juga karena ini open source, dan untuk copyrightnya tetap saya cantumkan di bawah. Dan kalau ada dari kalian yang mau kodenya boleh DM ke saya, nanti akan saya bagikan dengan syarat jangan digunakan untuk kebutuhan atau tindakan yang kriminal ya. Oke, jadi ini kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini saya udah buat untuk servernya. Dari server ini kita bisa nge-build aplikasinya ya. Kita bisa generate aplikasinya. Setelah kita generate, kita langsung download aja. Ini coba kita download. Oke, setelah di-download, jadi nama filenya saya buat undangan pernikahan biar ala-ala penipu gitu. Nah, kemudian aplikasinya ini kita coba share ke WhatsApp. Oke. Ini saya buka untuk WhatsApp-nya. Oke, kita klik, coba kita install. Oke, nah di sini sebenarnya udah ada notifikasi di awal kalau misalnya kita mau menginstal aplikasinya, itu aplikasi yang tidak aman, dan ini langsung diblokir juga oleh Google Play Protect. Karena di sini saya udah tahu aplikasinya, saya bisa tetap install. Dan untuk teman-teman yang menemukan notif seperti ini, boleh langsung di close aja ya, jangan diinstal. Oke, saya coba langsung lanjutkan install. Setelah terinstall, oke, saya buka. Oke, nah ini kita kasih coba untuk izinnya ya, kita kasih ke semua coba. Ini untuk filenya, terus kita kasih untuk kontak juga, kemudian kita kasih untuk mikrofonnya. Oke, untuk log panggilan kita kasih. Nah, ini untuk akses lokasi coba kita kasih, tapi ini kebetulan handphone saya nggak aktif ya GPS-nya. Oke, nah ini untuk filenya, untuk ruang memori kita kasih. Oke, untuk SMS juga. Oke, nah ini sekarang sudah online untuk aplikasinya. Coba kita generate ya, kita update kontaknya. Nah, dengan kita menginstal aplikasi tadi, terus kita kasih permission, dia bisa mengambil data-data ini. Nah, kita bisa lihat di sini data apa aja yang bisa di-generate. Nah, di data kontak dia bisa melihat nama kontak kita, kemudian bisa melihat nomor handphonenya, bahkan dia bisa ngelihat log, baik itu log panggilan maupun log SMS. Oke, nah ini semua kontak saya bisa diambil nih. Nah, untuk lognya juga bisa. Oke, nah ini untuk lognya nih. Jadi di log ini bisa ketahuan kapan kita telepon, kemudian statusnya masuk atau miss atau unknown gitu. Jadi hati-hati karena semua log panggilan kita ketahuan. Nah, sekarang kita coba GPS-nya. Nah, jadi karena GPS di handphone saya kebetulan mati, jadi dia nggak bisa akses ya. Kita coba lihat SMS manajernya. Nah, ini nih yang bahaya nih. Jadi di SMS log ini dia bisa melihat semua log-log SMS yang masuk gitu. Jadi dia bisa melihat kalau misalnya kita menggunakan SMS banking ataupun meminta OTP tapi dikirimkan ke SMS, dia bisa melihat kode OTP-nya gitu. Semuanya kelihatan. Bahkan history yang sudah lama sekalipun itu bisa kelihatan semuanya. Oke, nah di sini juga ada untuk fitur send SMS. Jadi dia dengan menggunakan handphone kita bisa mengirimkan SMS. Tinggal dimasukkan aja nomornya, terus masukkan SMS-nya. Nah, ini juga kita bisa lihat aplikasi-aplikasi yang terinstall di handphonenya, semuanya kelihatan. Nah, ini untuk permission yang kita allow tadi, yang kita kasih aplikasinya ini, jadi dia bisa ngapain aja kita bisa lihat di sini. Nah, dia bisa akses ke kamera, akses ke internet, terus read SMS, send SMS, semuanya dia bisa. Bahkan akses ke file juga. Oke, nah ini nih yang paling bahaya nih. Jadi di aplikasi ini dia bisa melihat semua file-file kita yang ada di File Explorer. Nah, ini saya coba buka DCIM ya. Nah, ini untuk kamera biasanya. Nah, coba kita lihat semua filenya bisa kelihatan di sini. Nah, kalau misalnya si attackernya itu mau download filenya, jadi dia bisa tinggal klik aja nih tombol download. Terus file-file yang sudah terdownload itu akan masuk di menu downloadnya gitu. Nah, ini saya coba download file ini ya, random. Oke, coba klik file random. Saya juga nggak ingat ini foto-foto apa aja. Nah, ini
dia bisa melihat foto-fotonya yang sudah di download tadi. Dia tinggal open ataupun mau disimpan bisa gitu. Jadi dengan si attacker bisa melihat data-data seperti ini, yang pasti dia bisa menggunakan data-data ini untuk kebutuhan yang kriminal gitu ya, ataupun untuk melakukan ancaman. Karena dengan misalnya ya kita punya foto aib atau foto atau data-data yang sensitif gitu ya, dia bisa memanfaatkan itu untuk mengancam kita atau melakukan pemerasan gitu. Jadi dia bisa mendownload, karena di sini dia bisa mendownload semua file selain foto, file-file yang lainnya juga dia bisa download. Nah, selain itu juga aplikasi ini bisa melakukan penyadapan ya. Jadi dia bisa nge-record menggunakan mikrofon kita tanpa kita tahu. Jadi itu terjadi di belakang tanpa kita tahu, ternyata kita udah disadap mikrofonnya gitu. Jadi contohnya di sini. Jadi dia bisa atur berapa lama durasi yang pengen di recordnya gitu. Oke, jadi ini coba saya record ya, 10 detik. Oke, nah ini tanpa saya sentuh apa-apa nih di handphonenya. Oke, di sini coba saya rekam ya. Tes saya coba rekam suara gimana kalau misalnya kita disadap. Oke, nah sekarang coba kita play ya. Oke, karena nggak bisa kita play, coba kita save dulu. Nah, filenya kita download dan setelah kita play. Tes saya coba rekam suara gimana kalau misalnya kita lagi disadap. Dia bisa melihat, dia bisa bahkan merecord handphone kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin sesuatu yang penting, dia bisa tahu kita lagi ngomongin apa. Oke, nah kita coba back ke home. Nah, kita coba ambil file-file di download ya. Ini saya ambil contoh satu file. Oke, kita ke download. Nah, dia bisa akses ke filenya guys. Jadi semua file yang ada di handphone kita itu dia bisa download. Terus nanti ada di folder download ini. Dan dia bisa langsung ambil gitu ya. Dan itu bisa dijadikan ancaman. Dan bisa dijadikan untuk memeras kita. Itu. Nah, jadi se-powerful itu guys untuk aplikasinya. Jadi dia bisa melakukan itu semua hanya dengan kalau misalnya kita melakukan kesalahan install file yang dia kirim gitu. Jadi balik lagi saya ingatkan untuk teman-teman, jangan asal klik link, jangan asal install aplikasi. Banyak banget cara yang udah dilakukan oleh si penipu ataupun attacker ini supaya dia bisa mengelabui orang awam. Nah, seperti yang baru-baru ini juga rame banget, yaitu aplikasi dia mengubah nama filenya itu menjadi surat tilang. Nah, orang-orang kan jarang kena tilang ya. Jadi kalau misalnya ada informasi seperti itu ngaku-ngaku dari kepolisian kan ya mudah aja dia tertipu, karena mungkin dia mengira ya mungkin untuk file tilang berbentuk aplikasi gitu. Jadi dia dengan polosnya menginstal aplikasinya tanpa memvalidasi atau ngecek siapa pengirimnya. Jadi intinya untuk teman-teman ya tetap hati-hati dalam dunia internet. Jangan klik link ataupun download aplikasi sembarangan. Mau itu dari WhatsApp, dari Instagram, dari Telegram, dari email ataupun dari manapun, tolong jangan asal sembarangan klik dan selalu hati-hati berinteraksi di internet. Ingat, data pribadi kalian itu sangat penting dan data sensitif kalian hanya kalian yang bisa menjaganya. Oke, itu aja yang bisa saya share hari ini. Semoga kalian semakin teredukasi dan mengerti bagaimana penipu itu melakukan aksinya dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka. Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang teredukasi. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe dan stay secure.